roda ke tempat tidur dengan maksud tertentu. Tujuan: mengembalikan pasien ke tempat tidur setelah melakukan prosedur lain atau setelah melakukan aktivitas lain. Persiapan alat: yang pertama, kursi roda. Yang kedua, tempat tidur. Dan yang ketiga, handscoot jika perlu. Jelaskan prosedur yang akan dilakukan. Kemudian, uji posisi kursi roda. Kemudian dekatkan dengan tempat tidur dalam posisi terkunci. Baiklah Bu, saya akan mengunci kursi rodanya terlebih dahulu. Sudah. Angkat kedua tatakan kursi roda dan minta klien menurunkan kaki yang kuat di bawah kursi roda dan kaki yang lemah di depannya. Letakkan ya Bu. Lalu, kaki mana yang terasa lebih kuat, Bu? Ini turunkan ke depan dan kaki yang lemah majukan ke depan ya, Bu. Baiklah Bu. Minta klien untuk berpegangan di sisi kedua kursi roda, lalu minta klien untuk menghentakkan kakinya. Lengannya kita letakkan di sebelah sisi kursi roda ya Bu. Setelah berdiri nanti pijakannya yang kuat ya Bu. Baik, Bu. Minta klien untuk berpegangan pada tepi tempat tidur. Bantu klien duduk di tepi tempat tidur. Bu, tangan Ibu buat di pundak saya ya, Bu. Yang lain, Bu. 1, 2, 3. Tangan Ibu buat di tepi. Minta klien untuk beringsut ke bagian tengah tempat tidur hingga klien dapat berbaring. Kemudian, atur posisi klien hingga merasa nyaman di tempat tidur. Lalu, bawa kursi roda pasien menjauh dari tempat tidur. Di tempat tidur sebagai tumpuan. Lagi ke tengah, Bu. Lagi, Bu. Bu, kita posisikan tidur ya Bu. Ibu pegang saya, Bu. Ya Bu, saya pegang kakinya. Selanjutnya ya Bu. Apakah Ibu sudah merasa nyaman? Sudah, terima kasih ya. Baik, terima kasih Bu. Selamat beristirahat. Ayo permisi ya Bu. Misi, Bu. Baik, terima kasih Suster Rona. Sebelum melakukan tindakan, perawat terlebih dahulu mengambil langkah untuk mencuci tangan. Lakukan informed consent. Selamat pagi, Bu. Di sini kami mahasiswa dari jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Medan. Di sini kami bertugas di ruangan mawar. Nama saya Suster Berkati Teresia Manulang dan rekan saya Indra Presbitamba. Nah, di sini kami akan melakukan tindakan untuk memindahkan Ibu dari tempat tidur ke kursi roda. Kami akan membawa Ibu ke pemeriksaan laboratorium, yaitu pemeriksaan fisioterapi. Apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia. Bantu pasien untuk posisi duduk di tepi tempat tidur dan siapkan kursi roda dalam posisi 45 derajat terhadap tempat tidur. Kita tarik selimutnya dulu ya Bu. Kakinya dari selimut dulu ya, Bu. Oke, Bu, kita akan posisi duduk. Jadi Ibu rangkul bahu saya ya, Bu. Dan dalam hitungan ketiga, Ibu langsung dulu ya, Bu. 1, 2, 3. Oke, saya turunkan dulu kakinya ya, Bu. Dan pinggulnya sekalian geser mendekat ke sisi tempat tidur ya, Bu.
Perawat mempersiapkan pijakan kaki pasien dan mengunci rem kursi roda. Regangkan kedua kaki pasien. Rangkul aksila pasien dan posisikan tangan pasien di bahu perawat. Angkat pasien pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Dengan tetap mempertahankan lutut agak fleksi. Membawa pasien ke kursi roda dan posisikan panggul pasien ke kursi roda. Perawat memposisikan kaki pasien di pijakannya dan membuka kunci kursi roda. Perawat membawa pasien keluar dari ruangan menuju laboratorium untuk melakukan pemeriksaan. Akan melakukan tindakan berupa memindahkan pasien dari tempat tidur ke berangkat. Nah, sebelum kami melakukan tindakan tersebut, tentunya kita tahu dulu apa itu pengertian memindahkan pasien dari tempat tidur ke berangkat. Nah, pengertiannya itu merupakan tindakan pemindahan pasien yang dilakukan 2-3 orang perawat atau sesuai dengan kondisi pasien. Nah, tujuannya itu untuk memindahkan pasien dari ruangan ke ruangan lain untuk tujuan tertentu, misalnya pada pemeriksaan diagnostik dan pindah ruangan. Adapun persiapan yang harus kita lakukan, yang pertama, kaji kekuatan otot pasien, mobilitas sendi, toleransi aktivitas, tingkat kesadaran, dan tingkat kenyamanan. Alat yang kita butuhkan, yang pertama berangkat atau tempat tidur, yang kedua bantal. Prosedur tindakan. Yang pertama, cuci tangan. Sebelum kita bekerja, cuci tangan dahulu. Setelah kita bekerja, cuci tangan kembali. Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Juli Adelina dan rekan saya Anggun Sianturi, Francisca Pardede. Kami dari mahasiswa Keperawatan Politeknik Kesehatan Medan ingin memindahkan Ibu dari tempat tidur ke berangkat. Karena Ibu akan dipindahkan ke ruangan sebelah. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Setelah mendapatkan persetujuan dari pasien, atur posisi pasien. Hitungan ketiga, angkat pasien secara bersamaan. 1, 2, 3. Letakkan pasien secara perlahan dan atur posisi pasien senyaman mungkin. Selamat siang. Kami di sini perawat dari Poltekkes Kemenkes Medan D4, jurusan D4 Keperawatan tingkat 1, akan melakukan tindakan pemindahan pasien dari berangkat ke tempat tidur. Yang pertama kita lakukan, kita menjelaskan dulu tindakan apa yang akan dilakukan kepada pasien. Selamat siang Ibu. Perkenalkan, nama saya Reza Ratika Yudhula dan dengan rekan-rekan saya. Di sini kami akan memindahkan Ibu dari berangkat ke tempat tidur. Apakah Ibu bersedia? Setelah melakukan penjelasan, maka tindakan selanjutnya adalah silangkan terlebih dahulu kedua tangan pasien. Lalu perawat melakukan lock roll. Ya, dan mengangkatnya harus secara bersamaan supaya pasiennya aman. 1, 2, 3.
Setelah pasien sampai ke tempat tidur, maka pasien siap untuk dilakukan tindakan selanjutnya. Gerakan room pada leher, spina, servikal. 1. Gerakan fleksi. Menggerakkan dagu menempel ke dada, rentang 45 derajat. 2. Gerakan ekstensi. Mengembalikan kepala ke posisi tegak, rentang 45 derajat. 3. Gerakan hiperekstensi. Menekuk kepala ke belakang sejauh mungkin, rentang 40-45 derajat. 4. Gerakan fleksi lateral. Memiringkan kepala sejauh mungkin ke arah setiap bahu, rentang 40-45 derajat. 5. Gerakan rotasi. Memutar kepala sejauh mungkin dalam gerakan sirkuler, rentang 180 derajat. Gerakan room pada bahu. 1. Gerakan fleksi. Menaikkan lengan dari posisi di samping tubuh ke depan ke posisi di atas kepala, rentang 180 derajat. 2. Gerakan ekstensi. Mengembalikan lengan ke posisi di samping tubuh, rentang 180 derajat. 3. Gerakan hiperekstensi. Menggerakkan lengan ke belakang tubuh, siku tetap lurus, rentang 45-60 derajat. 4. Gerakan abduksi. Menaikkan lengan ke posisi samping di atas kepala dengan telapak tangan jauh dari kepala, rentang 180 derajat. 5. Gerakan adduksi. Menurunkan lengan ke samping dan menyilang tubuh sejauh mungkin, rentang 320 derajat. 6. Gerakan rotasi dalam. Dengan siku fleksi, memutar bahu dengan menggerakkan lengan sampai ibu jari menghadap ke dalam dan ke belakang, rentang 90 derajat. 7. Rotasi luar. Dengan siku fleksi, menggerakkan lengan sampai ibu jari ke atas dan samping kepala, rentang 90 derajat. 8. Gerakan sirkumduksi. Menggerakkan lengan dengan lingkaran penuh, rentang 360 derajat. Room pada lutut. 1. Gerakan fleksi. Menggerakkan tumit ke arah belakang paha, rentang 120-130 derajat. 2. Gerakan ekstensi. Mengembalikan tungkai ke lantai, rentang 120-130 derajat. Gerakan room pada siku. 1. Gerakan fleksi. Menggerakkan siku sehingga lengan bahu bergerak ke depan sendi bahu dan tangan sejajar bahu, rentang 150 derajat. 2. Gerakan ekstensi. Meluruskan siku dengan menurunkan tangan, rentang 150 derajat. 3. Gerakan hiperekstensi. Gerakkan lengan bagian bawah ke belakang sejauh mungkin dengan posisi lurus, rentang 150 derajat. Kembali ke posisi semula. Gerakan room pada lengan bawah. 1. Gerakan pronasi. Memutar lengan bagian bawah sehingga telapak tangan menghadap ke bawah, rentang 70-90 derajat. 2. Gerakan supinasi. Memutar lengan bawah dan tangan sehingga telapak tangan menghadap ke atas, rentang 70-90 derajat. 3. Gerakan-gerakan pronasi dan supinasi sebanyak 3 kali secara berulang. Pronasi, supinasi, pronasi, supinasi, pronasi, supinasi. Kembali ke posisi semula. Gerakan room pada pergelangan tangan. 1. Fleksi. Menggerakkan telapak tangan ke sisi bagian dalam lengan bawah rentang 80-90 derajat. 2.
Ekstensi, menggerakkan jari-jari tangan sehingga jari-jari tangan lengan bawah berada dalam arah yang sama, rentang 80-90 derajat. 3. Hiperekstensi, membawa permukaan tangan dorsal ke belakang sejauh mungkin, rentang 89-90 derajat. 4. Abduksi, menekuk pergelangan tangan miring ke ibu jari, rentang 30 derajat. 5. Aduksi, menekuk pergelangan tangan miring ke arah 5 jari, rentang 30-50 derajat. Gerakan rum pada jari-jari tangan. 1. Gerakan fleksi, membuat genggaman, rentang 90 derajat. 2. Gerakan ekstensi, meluruskan jari-jari tangan, rentan 90 derajat. 3. Gerakan hiperekstensi, menggerakkan jari-jari tangan ke belakang sejauh mungkin, rentang 30-60 derajat. 4. Gerakan abduksi, meregangkan jari-jari tangan yang satu dengan yang lain, rentang 30 derajat. 5. Gerakan adduksi, merapatkan kembali jari-jari tangan, rentang 30 derajat. Kembali ke posisi semula. Gerakan rum pada ibu jari. 1. Gerakan fleksi, menggerakkan ibu jari menyilang permukaan telapak tangan, rentang 90 derajat. 2. Gerakan ekstensi, menggerakkan ibu jari lurus menjauhi dari tangan, rentang 90 derajat. 3. Gerakan abduksi, menjauhkan ibu jari ke samping, rentang 30 derajat. 4. Gerakan adduksi, menggerakkan ibu jari ke depan tangan, rentang 30 derajat. 5. Gerakan oposisi, menyentuhkan ibu jari ke setiap jari-jari tangan pada tangan yang sama. Kembali ke posisi semula. Gerakan rum pada pinggul. 1. Gerakan fleksi, menggerakkan tungkai ke depan dan atas, rentang 90-120 derajat. 2. Gerakan ekstensi, menggerakkan kembali ke samping tungkai yang lain, rentang 90-120 derajat. 3. Gerakan hiperekstensi, menggerakkan tungkai ke belakang tubuh, rentang 30-50 derajat. 4. Gerakan abduksi, menggerakkan tungkai ke samping menjauhi tubuh, rentang 30-50 derajat. 5. Gerakan adduksi, menggerakkan tungkai kembali ke posisi media dan melebihi jika mungkin, rentang 30-50 derajat. 6. Gerakan rotasi dalam, memutar kaki dan tungkai ke arah tungkai lain, rentang 90 derajat. 7. Gerakan rotasi luar, memutar kaki dan tungkai menjauhi tungkai lain, rentang 90 derajat. 8. Gerakan sirkumduksi, menggerakkan tungkai melingkar. Kembali ke posisi semula. Gerakan rum pada mata kaki, kaki dan jari-jari kaki. 1. Gerakan dorsifleksi, menggerakkan kaki sehingga jari-jari kaki menekuk ke atas, rentang 20-30 derajat. 2. Gerakan plantar fleksi, menggerakkan kaki sehingga jari-jari kaki menekuk ke bawah, rentang 45-50 derajat. 3. Gerakan inversi, memutar telapak kaki ke samping dalam, rentang 10 derajat. 4. Gerakan eversi, memutar telapak kaki ke samping luar, rentang 10 derajat. Kembali ke posisi semula. 5. Gerakan fleksi, menekukkan jari-jari kaki ke bawah, rentang 30-60 derajat. 6.
Gerakan ekstensi. Meluruskan jari-jari kaki rentang 30-60 derajat. 7. Gerakan abduksi. Menggerakkan jari-jari kaki satu dengan yang lain rentang 15 derajat. 8. Gerakan adduksi. Merapatkan kembali bersama-sama rentang 15 derajat. Baiklah, gerakan pertama dari gerakan ruh pasif ialah dimulai dari gerakan leher. Yang pertama, fleksi. Fleksi menggerakkan dagu menempel ke dada. Yang kedua, ekstensi. Menggerakkan kepala kepada posisi tegak, posisi semula. Gerakan yang ketiga, gerakan hiperekstensi. Menggerakkan kepala ke belakang sejauh mungkin rentang 40-45 derajat. Lalu menggerakkan kepala ke posisi semula. Gerakan berikutnya, gerakan fleksi lateral. Fleksi lateral digunakan untuk gerakan memiringkan kepala ke arah kanan dan kiri ke arah sejajar dengan bahu rentang 40 sampai dengan 45 derajat ke kanan. Lalu gerakan selanjutnya, rotasi. Rotasi gerakan menggerakkan kepala atau memutar kepala dimulai dari bawah lalu ke kanan dan semula rentang 180 derajat. Baiklah, demikian gerakan dari leher. Pada bahu. Yang pertama itu ada fleksi. Fleksi menggerakkan lengan dari samping tubuh ke posisi di atas kepala. Dan yang kedua ada ekstensi. Ekstensi menggerakkan lengan ke posisi semula. Yang ketiga ada hiperekstensi, menggerakkan lengan ke belakang tubuh dengan siku tegak lurus. Yang keempat ada abduksi. 3. Kembali ke posisi semula. Dan ada abduksi. Abduksi menaikkan lengan ke atas kepala dengan telapak tangan jauh dari kepala. Dan ada adduksi. Adduksi menurunkan lengan ke samping tubuh dengan menghilangkan lengan ke belakang tubuh sejauh mungkin. Kembali ke posisi semula. Dan ada rotasi dalam. Rotasi dalam menggerakkan lengan dan memutar bahu dengan posisi jari menghadap dari dalam ke luar. Dan ada rotasi luar. Rotasi luar memutar bahu dan menggerakkan lengan dengan posisi jari menghadap dari luar ke dalam. Gerakan rum pasif pada siku. Pertama, fleksi. Meluruskan tangan dan menekuk siku. Ekstensi. Meluruskan siku dan menurunkan lengan ke posisi semula. Fleksi pada lengan bawah. Yang pertama, supinasi. Memutar lengan bawah sehingga telapak tangan menghadap ke atas. Pronasi. Memutar lengan bawah sehingga lengan bawah menghadap ke bawah. Mengembalikan lengan bawah ke posisi semula. Pasif pada jari-jari tangan. Gerakan fleksi menggenggam jari-jari tangan. Gerakan ekstensi meluruskan jari-jari tangan. Gerakan abduksi meregangkan jari-jari tangan.
Gerakan aduksi, merapatkan jari-jari tangan dan mengembalikan ke posisi semula. Rumpasi pada pergelangan tangan. Fleksi, menekuk lengan ke arah lengan bagian bawah. Ekstensi, menggerakkan jari-jari sehingga jari-jari ke arah yang sama. Hiperekstensi, menekuk permukaan tangan dorsal ke belakang sejauh mungkin. Kembalikan ke posisi semula. Abduksi, menggerakkan jari-jari tangan ke arah ibu jari. Adduksi, menggerakkan jari-jari tangan ke arah 5 jari tangan. Kembali ke posisi semula. catatan kebanggaan di lembar sejarah manusia. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga